Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita pada kegiatan hari ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aura Siti Aulia Kusnadi, mahasiswa semester 5 di jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada kegiatan training hari ini. Apa kabar semuanya? Saya yakin kalian semua hadir dengan versi terbaik dari diri kalian masing-masing untuk mengikuti acara training hari ini. Apa kalian semua sudah siap? Silahkan persiapkan diri teman-teman semua ya. Tetap jaga semangatnya sampai penghujung acara ini selesai. Dan tetap fokus ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman bagaimana sih caranya untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Tentunya ketika kita dapat menguasai skill berkomunikasi secara efektif, kita akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Istilah komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang artinya sama, atau communico, communication atau communicare yang artinya membuat sama atau to make common. Jadi kalau ada dua orang yang terlibat komunikasi, maka komunikasi itu dikatakan berhasil apabila ada kesamaan makna di antara apa yang sedang dikomunikasikan. Shannon dan Weaver mengemukakan bahwa komunikasi ialah interaksi antar manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tidak terbatas pada apakah komunikasi itu menggunakan bahasa yang verbal, tetapi bisa juga komunikasi itu diungkapkan melalui bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, lukisan, seni, dan teknologi. Komunikasi memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan dari orang lain. Dan yang ketiga, menggerakkan orang lain untuk dapat melakukan sesuatu. Komponen atau unsur-unsur di dalam komunikasi satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Yang pertama itu ada sumber, yaitu pihak yang membutuhkan komunikasi. Lalu ada pesan. Pesan itu sesuatu yang ingin disampaikan oleh sumber tersebut, oleh si pengirim. Lalu yang ketiga itu ada media. Media itu sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut dari sumber atau penerima. Lalu yang keempat ada penerima, yaitu orang yang menjadi sasaran penerimaan pesan dari sumber yang tadi. Lalu yang kelima ada pengaruh atau efek, itu bisa dijadikan sebagai patokan penerimaan pesan tersebut. Selanjutnya berbicara mengenai bagaimana sih komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif adalah proses saling bertukar informasi, bertukar ide, pikiran, gagasan, perasaan antara dua orang atau lebih atau dengan kelompok, yang mana hasilnya itu sesuai dengan harapan dan hasilnya itu dapat merubah sikap bagi orang yang terlibat komunikasi tersebut. Yang pertama ada credibility atau kredibilitas. Kredibilitas ini mempengaruhi mengenai kepercayaan. Ketika seorang komunikator mempunyai kredibilitas, maka pesan yang akan disampaikan bisa tersasar dengan baik. Nah, selanjutnya ada konteks, yaitu kondisi yang digunakan dalam berkomunikasi dengan efektif. Ketika kita menggunakan kondisi yang baik, maka pesan yang disampaikan akan dapat tersampaikan secara baik pula. Yang ketiga itu ada konten. Konten itu bisa juga disebut dengan pesan atau isi pesan. Nah, ketika kita melakukan komunikasi supaya berjalan dengan efektif, maka pesan yang ingin kita sampaikan itu harus bersifat penting dan memang dibutuhkan oleh komunikan. Selanjutnya, komunikasi yang baik itu ditandai dengan adanya clarity atau penyampaian informasi secara jelas. Ketika pesan yang disampaikan itu jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, maka pesan yang disampaikan akan tersampai
dengan baik kepada komunikan. Lalu selanjutnya ada yang namanya continuity dan konsistensi. Jadi pesan yang disampaikan itu harus berkesinambungan dan continue. Maksudnya pesan yang disampaikan itu harus disampaikan secara terus-menerus agar si komunikan itu dapat paham mengenai pesan yang kita sampaikan. Lalu yang keenam ada capability of audience, yaitu bagaimana si penerima pesan itu dapat menerima atau menyerap pesan yang kita sampaikan. Nah, capability di sini itu berbeda-beda ya. Jadi setiap audiens itu memiliki capability yang berbeda-beda, bisa ditentukan melalui usia, pendidikan, dan faktor yang lainnya. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif itu ada channel of distribution. Jadi dalam menyampaikan pesan, seorang komunikator itu tidak harus secara langsung. Pada zaman sekarang ini, kalian teman-teman bisa menyampaikan informasi ini melalui media, atau kalau sekarang itu media elektronik seperti internet atau televisi, radio, dan semacamnya. Baik, dengan menguasai skill-skill yang telah saya jelaskan tadi, saya yakin teman-teman dapat menguasai skill berkomunikasi yang efektif dengan baik. Dan ketika nanti teman-teman berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, saya yakin teman-teman akan bisa menyampaikan pesan itu dengan baik juga. Nah, tetap berlatih supaya skill komunikasi secara efektif yang telah teman-teman punya itu dapat lebih baik dan lebih baik lagi. Saya memohon maaf apabila penyampaian yang saya sampaikan itu masih terdapat banyak kekurangan. Tetap semangat untuk berlatihnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.